Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi warisan iman, pengorbanan, dan keteladanan dari keluarga yang dipilih langsung oleh Allah. Mari kita renungkan bersama perjuangan luar biasa Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah kisah yang menjadi fondasi ibadah haji dan sumber pelajaran yang abadi untuk umat Islam hingga akhir zaman. Bayangkan sebuah zaman, sebuah masa ribuan tahun lalu, ketika bumi masih sunyi dari seruan tauhid. Di tengah reruntuhan penyembahan berhala, Allah memilih seorang manusia yang kelak namanya akan harum di 3 agama besar dunia. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Seorang nabi yang diuji begitu banyak, tapi selalu lulus dengan sabar dan tawakal. Beliau dilahirkan di negeri Babilonia, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Raja Namrud yang kejam. Ayahnya sendiri, Azar, adalah pembuat patung berhala. Namun, sejak kecil, Ibrahim sudah bertanya-tanya, mengapa manusia menyembah benda yang mereka buat sendiri? Perjalanan iman Nabi Ibrahim sangat panjang dan penuh tantangan. Namun, fokus kita hari ini adalah tentang keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi asal-usul dari 2 jalur kenabian besar. Jalur keturunan Bani Israel dan jalur keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Sarah, perempuan syalihah yang selalu setia dalam dakwah Nabi Ibrahim. Dari rahim Sarah, lahirlah seorang putra bernama Ishak. Dan dari keturunan Ishak inilah kelak lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub dikenal pula dengan nama Israel, karena beliau sering berjalan malam hari, memantau keadaan kaumnya dengan penuh cinta dan kepedulian. Dari situlah julukan Bani Israel berasal. Artinya, anak keturunan Israel Yakub. Dari jalur ini, lahir nabi-nabi besar seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam. Sementara itu, istri kedua Nabi Ibrahim adalah seorang perempuan mulia bernama Hajar. Beliau bukanlah wanita bangsawan, namun memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Ketika Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Ismail, Allah menguji mereka dengan sebuah perintah yang luar biasa berat. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar dan bayinya ke padang pasir gersang, di sebuah lembah yang sunyi dan tandus. Tempat itu kelak akan dikenal sebagai kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, seorang ibu dan bayinya ditinggal sendirian di tempat tanpa air, tanpa manusia, tanpa kehidupan. Dengan penuh keimanan, Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Hajar pun mengikhlaskan dan berkata, kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Lalu terjadi kisah paling dramatis dalam sejarah. Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, mencari air untuk anaknya yang menangis kehausan. Hingga akhirnya, muncullah air Zam-Zam dari bawah kaki Ismail. Air suci ini terus mengalir hingga hari ini, menjadi sumber berkah bagi jutaan umat Islam di dunia. Ismail tumbuh besar di tanah Arab. Beliau belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, dan akhirnya menikah dengan wanita dari suku tersebut.
Nabi Ismail dikenal sebagai sosok yang soleh, kuat, dan patuh. Dari keturunan Nabi Ismail inilah akan lahir seorang manusia pilihan, manusia yang paling mulia di muka bumi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jalur Nabi Ibrahim terbagi menjadi dua. Dari Sarah Ishak Yakub Bani Israel hingga Nabi Isa. Dari Hajar Ismail hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti keagungan Nabi Ibrahim. Menjadi bapak dari dua jalur kenabian besar. Satu mewariskan kitab Taurat dan Injil. Satu lagi mewariskan kitab suci Al-Quran. Hingga hari ini, umat Islam masih meneladani perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itulah sebabnya, kisah beliau selalu dikenang di setiap ibadah haji. Saat kita sa'i, melempar jumrah, berkurban. Itu semua adalah jejak-jejak dari iman dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, mengajarkan arti tawakal, dan membimbing hati untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini menyentuh hati dan menambah wawasanmu, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, apa hikmah terbesar yang kamu dapat dari kisah Nabi Ibrahim ini? Sampai bertemu di video kisah inspiratif berikutnya. Hanya di channel kesayangan kita semua, Indah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.